Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratan suntasina hadrati bin Abdul hadrati Syekh Abdul Qadir hadrati Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrati Syekh Asyad Abdul Nadir hadrati Syekh Aslan wa Ismail bin hadrati Syekh Sulaiman bin Nadir hadrati Syekh Abu Mendir bin Masyana wa alina wa sadiq wa turiyatan Allah ya wa yarhamu wa yadrajid lillah wa yaqulu bisallallahu alaihi wa sallam bi dinina khawfa wa hadratina wa bina wa ya abina ولأمتنا ولخالنا ولخلاتنا ولسيدنا ولجدتنا وإلى أرواحنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم وعلم يدنا الله ينوي قلوبنا وقوالبنا هدى والتقى لقلبنا والمدلسنا بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-darin amin. Kemarin jenis sambungannya bahwasanya sebagian daripada kekawanan daripada si pengarang kitab mereka ini bertanya lawan Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang tata cara kurang suluk atau ada kurang suluk. Suluk itu artinya menjalani jalan akhirat walaupun orang masih hidup di dunia. Pertama kemarin sidin menjelaskan wal mushkilu bihi walladhi ahbabtahu wa sarafta ilaihi wal mushkilu anhu wal mukfiru alaih. Sidin menjelaskan kepada kekawanan sidin yang bertanya tentang masalah suluk. Satu, kemarin Presiden bahwasanya kurang nahan kepada jalan suluk itu atau jalan akhirat, inya menyibukkan dirinya dengan apa nantinya ketujui dan inya menyegerakan kepada sesuatu nantinya ketujui tadi dan inya menyibukkan daripada sesuatu itu tadi nang memberi bekas atas sesuatu maksudnya ini akal dibalik. Jadi orang yang salih ini satu ilmunya ada dulu, pikirnya ada, tauhidnya ada, ilmu hatinya ada, minimal 3. Lalu orang yang hendak salih ini disuruh menyibukkan hati yang disibukkan. Bihi walladzi ahbabta dengan apa nantinya ketujuh, umpama masalah agama, apa nantinya ketujuh, umpama membaca Quran ini disibukkan hatinya, ketujuh yang sunat, ketujuh menjadi salawat ini, atau perbuatan baik lainnya. Ayah bakahu nantinya ketujuh, wassalatu ilaihi wassalafta ilaihi dan inya bersegera kepada sesuatu nantinya ketujuh tadi. Umpama orang ketujuh baca Quran, diaturnya waktunya. Habis sembahyang umpamanya kedua halaman jadi 5 kali sembahyang rata-rata hampir satu juz ini diutamakannya tuntung sembahyang, tuntung bawili, tuntung berdoa ada berdiri kecuali baca Quran. Nah itu ngarannya wasalah takbilaih menduluakan itu. Atau yang ketujuh berzikir, atau yang ketujuh baca selawat, atau yang ketujuh baca istighfar, atau yang ketujuh babari dan lain sebagainya. Jadi amal karena itu wal muskilu bihi dan ini menyibukkan lawan yang ketujuh tadi. Wa wal musil alaihi dan kurang nang hendak salih ini inya dengan akalnya menyibukkan dengan sesuatu nang memberi bekas. Maksudnya apa? Dengan akalnya ini berpikir antara dunia dan akhirat. Apabila di dalam hatinya menyibukkan akan dunia, maka dia sudah tahu dunia ini adalah sesuatu yang kadang akal. Hari ini berduit, besok habis. Hari ini gak ada berduit, besok dapat duit. Hari ini sehat, besok garing. Hari ini garing, besok sehat. Itu mau alam, itu mau sehat.
Amun orang nang mengerti orang salih ini inya menyibukkan dirinya dengan wal muksiru alaih menyibukkan lawan nang memberi bekasnya siapa? Allah nang memberi bekas muksir kan dijelaskan kemarin. Kalau di sini dijelaskan sini banyak bahwasanya dunia itu adalah tanah dan akhirat itu adalah kekal dan adalah makhluk itu kadada bisa apa-apa. Kenapa jadi ikam jadi menyibukkan hati ikam melawan makhluk? Kenapa ikam jadi menyibukkan hati ikam melawan masalah urusan dunia? Dalam hati itu kemarin penjelasannya. Lalu menjadi barang siapa 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nya. Barang siapa istighfar pada akhirat ini menyibukkan hatinya pada urusan akhirat. Akhirat ini ya tadi ada Quran apa aja tentang gawian di dalam agama. Dan ini menuntut bagi akhirat tadi maka adalah yaitu akhirat yang didapat baginya dan kecil daripada harga selain akhirat berarti kurang dan ini sudah wal muskilu bihi wal muksir berarti akalnya hidup sudah. Muksir sebenarnya inya menyibukkan hatinya lawan yang bisa memberi bekas dunia ini satu dan kadang akalnya kalau akhirat ini ngarannya bagus saja berarti akalnya jalan sudah. Jadi kurang hendak salih itu selain pada jasadnya dengan ilmu akalnya pun hidup. Ada salih itu akal kan hidup. Sedangkan salih ini orang yang berjalan menuju akhirat dengan datang tubuhnya, dengan pikirannya, dengan hatinya. Ada dasar awaknya. Lalu kalau disebut karena bahwasanya itu adalah akhirat tadi dan kecil daripada kimah atau harganya karena bahwasanya ia menuntut lawan makhluk dan dilihatnya dan dilebihkannya atas Allah. Kalau orang jalan akhirat tadi inya memantik apa lebih mengutamakan akhirat di dalam hatinya tenang. Tapi nya ada gawiannya akhirat tapi terkadang hatinya kepada makhluk. Nah berarti hatinya belum jalan awam ibadah tapi hati pikiran manusia siapa dipuji bayang apa nanti itu makhluk karena nanti berarti lebih mengutamakan si makhluk ketimbang Allah. Mengutamakan daripada makhluk sedangkan makhluk ini nilainya murah benar murah ikam kawa beribadah umpama gara-gara ikam beribadah ikam dipuji lalu ikam kada beribadah kira-kira orang kada memuji lah ikam garing kada beribadah orang kada memuji lah berarti rugi kan musakan itu atau ikam beribadah nang memuji garing dipuji orang juga ada uyuh hati ikam seorang yang mulai ikam uyuh itu ikam seorang kan apa jadi hati itu disuruh memikirkan sesuatu yang ada itu tahu aja gawiannya akhirat atau pada akhirat juga cuma tahu aja sudah selain pada akhirat itu kada ada akalnya selain pada Allah Ta'ala kada ada nama beri manfaat itu yang ditanam di dalam hati kita kada apa lalu apalagi ini sudah ini keterangan dari wal muskil pertama dan adalah jasad akhirat dan adalah melebihkan dunia atas akhirat dan menjual kekal dengan nampak karena kaitannya kembali pada tapi tujuannya manusia di dalam hati ikam awak ikam menggawi gawian ibadah tapi di dalam hati ikam tujuannya dunia atau makhluk akhirnya ikam menjual sesuatu yang kekal kepada yang baru hari ini diberi duit kalau senang ngalih nak ibadah
ibadahnya langsung jadi duitnya apa orang sedang kipayah itu aja sudah nyata duitnya dapat hari balu tuntong salam jika kawan tadi orang utang nukaro rupanya hendak sembahyang mayat tadi jika kawan utang rokok 2 bilah ya rasa-rasa amplopnya belum dapat kan ambil di anunya jadi masjid jadi panitia sekarang dia panitia kan terlambat datang paksa separuhnya dah dapat nantinya terdapat kalau tidak bapak yang bulik dari ibadah tadi duit dapat ibadah dapat sekali bulik duitnya habis kerasa nah netonya menjual nakakam kepada baru dan barang siapa ia istighfar kepada akhirat di dalam hatinya menyibukkan kawan akhirat dan dituntutnya akan akhirat tadi maka adalah akhirat itu baginya lalu dia mendapat tujuan itu tadi bain nama'al usrius siapa yang tujuannya itu maka nanti hasilnya itu tujuan Ba'ingkana hujjah Rasulullah wa ingkana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih ba'ingkana hijratuhu ila amra'atin yang diuha siapa yang tujuannya itu di dalam hatinya niatnya untuk Allah dan Rasulnya maka yang didapatnya adalah rahmat Allah dan kasih sayang Rasulnya tapi siapa yang niatnya di dalam hati karena dunia atau karena perempuan pasti ingin mendapatkan itu tadi dapat dua bagi bayar dapat duit kulitnya habis atau inya niatnya tadi karena baginya maka inya pasti dapat menikahi baikkan hijratuhu ilallah wa rasulih baikkan hijratuhu ila mar'atin yang dimuha itu kan biasanya orang muhajirin hendak hijrah ke Madinah lalu Rasulullah ditekankan wahai orang muhajirin wahai orang beriman apabila aku hendak hijrah, hendak berpindah dari Makkah ke Madinah di antara hubungan kalian yang umpat adakah dari kalian ini yang hendak umpat aku menegaskan satu aja Nabi apabila hubungannya kami ini hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya maka menjaminkan adalah Allah dan Rasulnya tapi apabila ikam itu umpat hijrah walaupun umpat hijrah lawan Nabi pada luarnya mau pakai Nabi hijrah tapi di dalam hatinya untuk dunia ataupun untuk perempuan maka dapat hasil juga tapi rugi jadi orang-orang Makkah itu orang ke Madinah nah asalnya kampung kan nampak di Madinah anu bakabun korma diberi orang kabun orang muhajirin hanya datang ke Madinah ada harta ada apa diberi kabun supaya itu kabun maka ada babini di dunia hanya itu kalah tapi tujuannya itu tapi kalau tujuannya untuk Allah dan Rasulnya artinya pada tanda dapatnya Allah menjamin Allah dan Rasulnya namanya jaminnya apabila niat hatinya kayak itu dan barang siapa istighfar pada akhirat dan adalah dituntutnya bagi akhirat itu adalah yaitu dapat akhirat itu juga dan baginya itu kecil imannya karena bahwasanya menuntut makhluk dan dilebihkan atas paling ingatnya dan barang siapa istighfar menyibukkan baginya akan Allah dan menuntut inya lawan Allah maka adalah bagi Allah Ta'ala tadi dan dikaruniai oleh Allah akan orang itu akan akhirat dan besarlah harga seseorang tadi tujuannya karena Allah dan karena akhirat itu tadi gonol banget jadinya daripadanya dan barang siapa luput lawan Allah di dalam hatinya kada lawan Allah luput akan Allah akan dia atau akan Allah niscaya luputlah akan dia daripada tiap-tiap sesuatu padahal ini
terjemahan dari hadis itu tadi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya namanya. Siapa yang tujuan hijrahnya niatnya itu karena harta atau karena perempuan, maka didapatlah apa yang dinyatakannya tadi rugi lah. Ini orang yang muskin artinya orang jalan suluk ini. Nah orang jalan suluk hatinya makanya itu berpikir yang mana yang lebih afdal dipikirkan, ditimbang-timbang yang mana yang lebih bermanfaat, itu dia di dalam hati. Ibarat orang Betawi juga antara dawian yang wajib lawan yang sunat, yang mana yang afdal itu kata yang wajib dahulu neta sama aja dengan dalam hati tadi. Sedangkan dalam hati ini urusannya lawan Allah dan Rasulnya. Malaikat keempat lah dapat lagi itu lain jalurnya dan habis masalah buat muskil. Dan barang siapa melebihkan akan akhirat, misalnya nanti baginya itu akhirat tadi dan ditinggalkannya dunia. Dan barang siapa melihat Allah, melebihkan Allah atas segala bagiannya, bagian nafsunya, niscaya ditinggalkannya lah nafsunya tadi. Maksudnya kena apabila kurang ini contoh kayak kita tahu saking keasikannya nonton TV karena keasikan mata melihat taringan dengar itu nonton nantinya. Apabila mata terpajam taringan kadang berarti TV menonton kita itu kalau kalian lalu saking asik kan nanti tontonnya rame karamian mana. Apabila sudah karamian lalu yang lain kada tahulah padahal parut lapar tapi karena karamian lalu yang lapar tadi hilang sementara rame habis raminya karena habis TV-nya mati lampu kan lapar pulang. Nah itu maksudnya barang siapa melebihkan akhirat niscaya ditinggalkannya akan dunia. Bukan dunia itu kan ditinggalkan, artinya dalam hati. Allah itu menyuruh kita hablum minallah wa hablum minan nas. Apabila ikam sudah berisi 3 ilmu, paling kurang tahu fikihnya, tahu rukun Islam, rukun Islamnya yang dibahas satu kan masalah syahadat, yang kedua masalah sembahyang, wudu dan mengaji, baca Quran dan lain sebagainya, yang ketiga puasa wajib, yang apa hukum-hukumnya apa dan sebagainya. Itu yang keempat kena, yang ketiga zakat, yang keempat, yang kelima itu yang wajib itu tugasan ilmu luar dulu tak. Itu hanya ilmu hati, jadi dalam hati itu belum diperiksa hati sholat. Apakah ada misi penyakit yang majmumah Maka baik seperti takabur dan lain sebagainya. Itu nanti diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Wajibnya tak 2 ilmu sudah. Itu yang ketiga enak tahu ilmu yang main di pikiran. Wajib tahu hukum adil ada berapa, hukum syar'i ada berapa, hukum akli ada berapa, hukum adil, hukum syar'i, hukum akli apa, hukum syar'i, hukum adil, lawan hukum lagi tak. Ada ngarannya hukum syar'i, ada ngarannya hukum adil. 2 lah. Ada belum kena ngarannya hukum apa nanti. Sebelum orang belajar tauhid wajib tahu hukum-hukum supaya jangan jadi satu pemahaman. 3 ilmu ini wajib tahu nanti. Apabila ikan hendak dipadahkan orang sebagai kalimat di bawah tadi syar'i, adil, apa lagi nanti sebutin nanti hukum syar'i, hukum
adil, hukum akli pentinglah tiga. Akal main, syar'i, hukum agama, nang kada menyalahi dengan akal, hukum adil, hukum agama, nang kada menyalahi lawan adat kebiasaan. Belum lagi dia nanti masuk daripadanya hukum syar'i ada berapa? Ada 11. Ada yang ngarannya sahih, ada yang ngarannya batal, ada yang ngarannya wajib, ada yang ngarannya sunat, ada yang ngarannya mubah dan lain sebagainya. Wajib tahu. Jadi apabila 9 hukum ini berlaku di batang tubuh, apabila ini ngarannya sahih, apabila ibadah tertinggal, apabila sembahyang tertinggal berwudu, berarti ada sah. Apabila berwudu tercapai najis, batal ngarannya. Nah, antara batal lawan kada sah, lawan sah beda. Jadi di situ nang dihimati pemahaman. Karena antara batal lawan kada sah sama, kalau bingung kan. Nah, makanya itu kan ada hukum syar'i sebelum orang masuk kepada ilmu tauhid. Hukum syar'i ada 9, ada ngarannya sahih, ada ngarannya sah, ada sahih, ada ngarannya wajib, ada ngarannya sunat, ada ngarannya mubah, ada ngarannya makruh, ada ngarannya batal dan lain sebagainya. Baru masuk tauhid kita. Baru lagi kena wajib Allah masifat wujud kita bakal kalau kayak mataran suadan yang qadrat dadatil wahyi sama qasam qalam kalim wa qadirun muridun alimun samiun basirun mutakallimun. Ada 20 ini pindah pecah ulang menjadi satu akaid itu menjadi 20 akaid 20 sifat menjadikan 50 akaid. Nah, mana pulang nang taksilil wujud, ada nang taksilil ini, ada nang taksilil ini, supaya jangan tersulit sih paham. Lalu apa disebut? Apabila ikam barang siapa melebihkan Allah atas segala bahagia nafsunya, niscaya ditinggalkan nafsunya. Maksudnya itu bukan nafsunya, anda tinggal keasikan. Ikam nonton TV, oranglah apa nafsunya anda, nafsu itu kan makan tuh nafsu apa saja lah. Nah, guring nafsu juga jual. Karena inya keasikan lawan TV, lalu nafsu tertinggal, bukan nafsu yang ditinggalkan, tapi kalah rami antara orang menonton bola lawan live HP, menonton HP kalah rami lawan TV. Karena tergaduhi lagi HP ini nah itu nafsu. Maksudnya bukannya nafsu yang ditinggalkan, itu ada kalah nafsu pada waktu itu karena karame ya ada di sini karameannya lawan Allah, keasikannya lawan melebihkan lawan Allah raminya, lalu yang lain karena asik lah. Tapi raminya ini tadi raminya orang lawan Allah ini paling kurang 3 ilmu ini bagi basic. Contoh orang 3 ilmu, pikirnya bujur, ilmu hatinya bujur. Contohnya nyaman dipaham tak? Orang sembahyang berdiri betul, berarti orangnya sudah berwudu, dan pulang syarat sah sembahyang 1 berdiri betul bagi nak puasa. Angka 2 menghadap kiblat. Angka 3 suci tempat suci badan. Kalau tak pikirnya luarnya hanya luarnya nanti itu pulang hatinya sebagaimana ilmu hati diperiksanya pada waktu inya berdiri oleh hatinya sabar, syukur, alhamdulillah diberi Tuhan sehat dalam hatinya, alhamdulillah lawan Allah di
ilmu hati naik makam syukur tuh timbain tuh pulang kalau kada habis sampai di situ belum habis lagi nanti itu hanya ilmu hati tauhidnya belum main belum hatinya tadi bersyukur lawan Allah karena diberi sehat masih kawang berdiri nah kalau kau berdiri berduduk alhamdulillah yo jual kenapa? Karena diberi masih sehat tapi sudah berdiri alhamdulillah yo betul pulang kalau kau berduduk apa alhamdulillah yo asal sembahyang sembahyang alhamdulillah yo tiga-tiganya tadi berdiri berduduk apa ini ilmu tauhid ilmu hatinya alhamdulillah dalam hati alhamdulillah berterima kasih kepada Tuhan hati tadi nah ketiga kena pulang bagi nambah diri mampu bagi nambah duduk aja bagi nambah apa tauhidnya pulang main pun orang pikirnya berdiri dalam hatinya bersyukur Allah Ta'ala memberi nikmat sehat Allah memberi nikmat kau masih hidup hati itu hanya belum lagi tauhidnya tak tauhidnya belum pikirannya main idenya awaknya luarnya tadi kan pikirnya berdiri betul bagi yang mampu sudah hatinya pulang tadi ilmu hati dia berterima kasih bersyukur lawan Allah diberi kau berdiri nang berduduk belum syukur dua diberi duduk jika mana kawan jawab apa lah Allah jo juga didudukan di berong duduk ini juga di berong berdiri ini jo yang mana kau protes juga lah Allah wala kuwata juga Tuhan juga nang mananwa itu tauhidnya pulang mana orang biasa jadi intinya awaknya dasar bujur tadi ujar matanya jadi mata pertama itu awak berdiri dasar bujur tadi berdiri ujar mata nang berdiri ini kita ujar mata ujar hati dan pikiran ikan kau berdiri dibantu oleh Allah pada sifat wujud artinya ada nangkaran ada ini berarti Allah itu nangkarannya kurangnya ada berarti basic kalaku kuat akal-akalanya nanti lalu pikirnya di pikiran lain muntung ada muntungnya sepada menjalat mabak menterjemahkan aja muntung inya la haula wala quwwata ada daya hanya Tuhan memberi kekuatan dan upah supaya dalam hatinya diingatnya aku mau berdiri dibantu oleh Allah ini gawin Allah Ta'ala lawan aku adalah membantu aku berdiri jadi Allah nama membantu mendirikan nanti ingatnya dalam pikirannya hanya berdiri Allah hanya dia menyambat ngaran Allah hanya menyebut kadang sebelum menyebut kosong lawan yang disambat keringat belum melihat melihat lawan mata kepala belum melihat lawan mata hati belum melihat lawan tauhid belum kosong aja tiganya pikirnya kosong hatinya kosong tauhidnya kosong Allah Akbar kosong dulu betul ada istilah ibarat wadah untuk lawan wadah untuk nambah inti ini ada juga manis nanti yang mulanya mantu manisnya itu tadi ada nangisnya kacang ada nangisinya liur kalau itu nyaman mau nyenang los putih atau apam kuning tapi dalamnya tidak ada apa-apa hambar jadinya
Nah, lalu ada rasanya sih tak. Imbas sudah diingatnya, dipasangnya ketiga-tiga ilmunya, fikihnya, pasangnya sebagaimana yang belajar, dipandangnya, diitinya, ada sebutnya menjadi betul. Imba itu pulang hatinya berterima kasih, bersyukur lawan Allah. Kau manggawi badi, jadi nang berduduk pulang berterima kasih, kau manggawi bedo, nang berabah pulang berterima kasih lawan Allah. Kau manggawi berabah, nang kada manggawi itu apa? Hatinya jalan tak. Jadi luarnya mengikuti seorang berdiri sudah bikinnya, hatinya pulang seorang berterima kasih, makam syukur lawan Allah. Dua kan, hati ingat sudah lawan Allah. Terima kasih, makasih banyak pribadi sehat masih kau menjadi kau sembahyang berdiri. Jadi hati sudah tak. Nah itu orang tauhidnya pun main. Juga butingan dan masuk baju, ada baju luar, ada baju dalam, ada baju apa entah. Imba sudah lengkap tiga-tiganya, baju itu sudah baju dalam, baju luar, baju lapis, lengkap terpasang. Hanya dikimai. Hanya imba sudah ingat lawan matanya, pikirnya tadi ingat lawan hatinya daripada ilmu hati. Ingat lawan Allah dalam ingatannya. Pulang. Bukannya mengingat Allah untuk mau bapak jam berbicara kada. Itu kada mau bapak jam berbicara itu bisa mantara. Jadi orang mengingat dua Allah itu ada rumusnya, tahu itu Pak Dolan dah gaji. Hukum syar'i, hukum adi, hukum akli. Allah pulang bersifat 20 sifat terbagi berapa? Ada yang menunjukkan nafsiyah, ada yang menunjukkan salbiyah, ada yang menunjukkan ma'ani, ada yang ma'nawiyah. Dari sifat Allah Ta'ala wujud, maka Allah Ta'ala ada pada kita. Dan Allah pulang bersifat salbiyah, dan bahwa mukhalatul yang mutalabnya si wahdaniyah. Allah Ta'ala itu wahdaniyah, dari salbiyah wahdaniyah, ingatnya tunggal, jadinya tunggal, sifatnya tunggal, namanya tunggal, kelakuannya tunggal. Ada namanya mainnya dan kada ada namanya mainnya dan kada ada namanya mainnya. Bisa isi ini cuma ada, kita ini cuma wayangnya aja. Wayangnya ini pun kita lain kita juga. Kita ini wayangnya aja, sidir dalangnya bukan yang dalang antara wayang dua dalang yang kayak di TV itu lain. Itu cuma contoh perumpamaan supaya mendekatkan kepada paham aja, supaya mendekatkan kepada paham. Lalu jatuh keluar daripada wahdaniyah Allah bersifat esa, esa jatnya, esa namanya, esa sifatnya, esa afalnya. Afal Allah esa satu aja, afalnya kada namanya main. Walaupun di alam dunia ini orang yang sudah duduk kita pikiran jadi tauhid, walaupun di alam dunia ini bermacam-macam kelakuan yang dilakukan oleh nang kelihatan mata ujar nyawa, pada ilmu tauhid nang ada itu cuma satu gawian, nang menggawiakan cuma satu aja, nang banyak ini kan wayang. Yang ini berduduk, itu berdiri, ini berapa, itu dibangunkan Tuhan, ini dimatiakan, itu hanya lahir. Walaupun banyak yang berkawin, banyak mata nyawa, amun mata pikir, pengertian orang. Berduduk berdiri, amun sekadar pikir aja, ya memang kelihatan itu aja. Karena yang aja, mereka di luar itu aja. Kalau orang lawan ilmu hatinya, makam sabar dapat, makam syukur dapat. Diberi sehat alhamdulillah, beri garing alhamdulillah. Oh ya Pak Paman, sabar itu ya alhamdulillah, syukur juga. Kenapa? Apabila orang tuh sabar, lalu tahu bahwasanya inang disabarinya inya kawasabar Tuhan juga nang memberi sabar, bukan kita nang kawasabar. Kita dikira nang kawasabarnya, nang sabar itu Allah.
Allah la ilaha illa huwas-sabur. Kada Tuhan nang melainkan Allah nang bakaran asal sabur sih kita memberi sabar lawan kita, bukan kita nang sabar. Hari ini didudukakan, hari ini dirabakan, hari ini digulingkan, kawalahnya lawan. Ya Tuhan ngantuk kuring, ya Tuhan bangun bapak jam bukan Allah. Nah, itu orang yang memainkan lawan pikiran syukurnya. Jadinya malaikat apa-apanya. Nah, antara di luarnya sekali memandang tiga pandangannya, tiga alamnya untuk orang. Alam pikir, alam mati, lawan alam ingatan atau alam syukur. Alam malakut, alam naukut, alam nasut. Tiga pandangan orang. Di luar kurang nampai si ilmu tiga ini, matanya mengikuti manusia, hatinya mengikuti kekayaan Tuhan, pikirannya ingat lawan kelakuan Allah tauhidnya. Apabila tiga orang ini, tiga ilmu tadi kurang terisi, maka nafsunya tertinggal. Bukan nafsunya yang ditinggalkannya, ada karamian, kada tahu lagi itu kan, nangarannya rami, tapan, nangaran rami itu ya apa? Antara HP lawan TV itu nangan bola, HP itu musik. Karena main bola ini kada tiap hari, kalau karami, kalau HP tiap hari selama kotanya nanti muka ada kotanya hampir kalah rame, nangarannya rame, nangaran rame pulang makhluk jo. Mau orang main bola berdosa, uyuh orang main bola. Nah, 30 kali 2 menit, 60 menit kalau jadinya. Paling lawas 60 menit hampir main bola, banyak tongot mantuk, banyak lapar parut, nyamuk lah karasan mengikut lagi menonton main bola, kada tahu apa-apa, rami. Nah kayak itu belum Tuhan. Nah ngaran rami ini pulang makhluk jo pulang. Nah ngaran makhluk ini rami sedih, makhluk juga orang sedih itu kada dapat lawasan, orang rami kada dapat lawasan. Masa kayak gini pengajian baca kitab kada dapat lawasan, paling 2-3 menit dengan pihak apa parau sudah baca harus semua. Kenapa anda letakkan dia kembali sini jatah parau tolong uyuh-uyuhan misalnya lagi baca nih, emang kan sudah orang ajan Arab sudah tak suang patra atau rami asalnya kalah mana mendirami imbah ditelusuri pulang rami itu sangatnya lain Tuhan juga. Cuma kurang tuh untuk dirami aja bagus, sudah bagus rami. Cuma raminya ini lawan Tuhan. Contoh dari orang sembahyang, berdiri betul, ilmunya bujur, pikirnya berdiri betul, madhab kiblat, suci badan, suci tempat, madhab kiblat dan sebagainya, berdiri bagi yang mampu. Yang luarnya sesuai perintah Allah lawan Nabi, dan sesuai Nabi dan sesuai kita belajar lawan si guru berdiri kayak itu sudah betul kalau nah itu pulang anggaran bertambah rame, hatinya pulang kayak apa, ilmu hati nang nyawa belajar aja. Betul pulang tauhidnya pulang kayak apa, jadi pikiran itu antara dua hati lawan pikiran jadi satu tujuannya kasih itu aja, kada ada lain. Nah apabila kada ada lainnya, itulah nang artinya rami. Lalu keasikan ya tadi tertinggal dunia, bukan meninggalkan dunia, kada tertinggal dunia, nasib dunia, lapar dunia, pahadangan karamian kada ingat tuntung rame kalapa, maka itu orang ujung-ujungnya ya nak penyakitnya gara-gara karami. Mun lagi karamian itu apa?
Apa dipandir lagi ya? Yang sudah hampir laminya karasa. Nah, itu artinya mau utamakan Allah tadi. Kalau nafsu tadi kita ini disuruh hablum minallah hablum minan nas. Terkadang kita lawan Allah, suhud hati pandang, terkadang kepada Allah dan Rasulnya, terkadang terhadap makhluk. Melawan Allah harusnya ya karena bakal keluar lagi pada rumah. Melawan Allah aja kada keluar lagi pada roh. Tuhan Allah dan Rasulnya perlu makanan. Kan makanan Allah dah, seundang Allah dalam makanan lah. Nanti ya dalam rumah aja nak kalau ayat itu satu, makanya ayatnya dua, hablum minallah, hablum minan nas. Terkadang kita pandangan lawan Allah, terkadang pandangan lawan manusia. Ya tadi paling muyuh pada pandangan lawan Allah ini paling muyuh pada dalam sembah. Ya dari wudu sampai sembah. Ya tambah hingga sembahyang dari wirid sampai yang lain-lain. Yang saya itu aja, anggap 10 menit, 15 menit kalau wudu jalan apanya nanti saya itu aja pandangannya 15 menit kali 5 waktu saya itu aja nah tak banyak kado nih. Kenapa jadi disuruh hablum minallah Tuhan juga kita wa hablum minan nas. Terkadang disebut ikan bisa makan itu pun karena ikan pengetahuan itu tadi makan sama seperti ikan membantu agar jadi keluar usaha cari duit kesan agama. Tapi pegawai ada minta-minta ada. Kalau pada rumah minta-minta atas nama agama itu minta adanya. Jual agama pula. Ada ini ada seorang nambah gawe barang apa kan digawe. Bang seorang apabila ada makan kada kawa bayang mengatakan tuhut maka sholat imadu den bayang mana dalam tiang agak mau nih kepada makan berapa agama ikam nang loyo ya lama aja bayang puasa kadang bukan lagi menyuliur ini tabuke mau buka puasa makanan mau menyuliur itu menyuliur lagi ada orang hablum minallah hablum minan. Ada kalanya kena lawan Tuhan, suhud hati, ada kalanya lawan manusia. Ada juga naman tafsirakan nam di dalam lawan Allah, nam di luar lawan manusia. Ada juga belum tak. Apabila di dalam lawan Allah, di luar lawan manusia, ada visi keinginan pulang nikah. Makan kedada, makan duit kada. Jurang sekian hitungannya ini juga. Mulai ulang-ulang. Artinya hablum minallah hablum minan. Ada kalanya lawan Allah, ada kalanya lawan manusia. Apa ditinggal nanti lawan manusia aja salah juga. Kenapa? Karena baharu lawan Allah Ta'ala juga, lawan Allah Ta'ala aja kalau disuruh pulang. Bapak juga ada biasa, kopi yang ada. Makan kada kawan, asal kada kawan juga. Apabila orang itu melebihkan Allah atas yang lainnya, maka tertinggal nafsunya. Nafsu tertinggal karamian tu deh. Karamian, baik kan nonton musik karamian, atau urusan apa lagi maksudnya. Imbang tutung musiknya tertinggal koyo, dulunya nanti timbul lainnya, anda tidak ada balalawan. Ada lawasan. Itu apabila orang melebihkan Allah atas yang lainnya, maka nafsunya tertinggal. Barang siapa atasnya melebihkan akhirat, niscaya ditinggalkannya dunia. Dan barang siapa yang melebihkan Allah atas segala bagiannya, bagian nafsunya, niscaya ditinggalkannya nafsunya tertinggal. Kayak orang tua kasihkan kalau baca Quran, kasihkan baca Quran sudah kebiasaan apa ini kada tahu urusan dah. Mau sudah terbaca ini kada tahu urusan lagi. Kadang-kadang sekolah saruan enggak. Bapaknya kada tahirawakan lah. Ini orang kata coba jikir jam sekian baca tahu mana
lagi kebiasaannya biar uang menjogi banyak ya kan heran lagi sudah sampai jam ini nonton maka itu tak. Tapi orang yang melebihkan akhirat, orang yang melebihkan Allah minimal bisa muti tiga dulu. Karena jadi tiga karena manusia ini terdiri dari tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub bil ajsad wal arwah wal qulub. Rasulullah itu habibil mahbub, orang yang cinta habib dan mahbub yang dicinta. Seluruh orang yang berisi hati itu dari sini, orang yang berisi jasad dari sini, orang yang berisi rohnya dari sini juga. Lil ajsam wal arwah wal qulub, tiga kata. Jadi manusia ini terdiri dari tiga, wajib ilmunya ada di tiga tempat itu tak. Jadi setiap ilmu yang dikaji dianggap di tempatnya masing-masing. Tauhid di pikiran, di ingatan, pikir yang di luar, meletak hati di hati mandap. Apabila yang tiga ini maka yang lain kalah sudah, kalah yang lain tak. Maka tertinggallah akan nafsunya, bukan ditinggalkan tadi tinggal nafsu tadi karena karamiatinya. Barang siapa dan barang siapa melebihkan ubudiyah bagi Allah, niscaya lali ia akan bahagia nafsunya. Sama tadi ubudiyah. Ubudiyah ini menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Lalu lali terhadap nanglah. Contoh, ya tadi baca Quran, sembahyang. Tapi nang sembahyang, nang baca Quran, nang baca salawat, atau nang pegawai ini tadi kurang bisa ilmu nanti tiga dan ketiganya dipasangnya. Nah ini nang jadi ubudiyah ini nang mau ulah inyalali terhadap nanglah selain hati lali ini pahadangan ini itu tak padang sembahyang nang lain ini kada padang baca Quran nang lain ini kada ada tuh kada ingat lagi kada diingatakan Tuhan tapi betul-betul diingatakan kul. Nah, wajar aja nanti. Karena kita hidup di dunia dulu wajar aja dikatakan orang. Cuma untungnya tapi orang ini tadi tiga ilmu ini baik, isi itu tekanannya dan sesuai antakannya masing-masing. Jangan terbalik mandat ilmu pikir diingatan, ilmu hati di hati, ilmu tauhid di luar. Para antaranya para kalau tersalah pakai ya tetap sedikit. Dan yang kedua Sidin Ibnu Abdullah Al-Iskandari memberikan jawaban, memberikan pengarahan yang kedua dalam kakawanan Sidin yang bertakun masalah suruf. Yang keduanya Sidin wa anna man ayqana anna Allah yadluhu sidqat talabi ilaihi wa man alima anna al-umura biyadillahi ta'ala biyadillahi ta'ala jami'i bitawakkul alaih. Nah kedua ujian matelah yang pertama tadi disuruh menyibukkan hati lawan naik ke ketujuh apa nih kamu gawe ketujuh amal apa nang ketujuh ada kalanya ini ada kalanya babari dan sebagainya sih bisa tapi wajib basic ilmu nanti kedua. Nah kedua bilang sidin menjelaskan lawan kawan yang sidin orang yang suluh rukunnya. Nah kedua inya meyakini bahwasanya ayat kana yukino yakina ayat kana yukino bahwasanya orang nang hendak suluh ini inya bujur meyakini
meyakinkan atau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itulah tujuan akhirnya. Apabila inya sudah tahu dan yakin bahwasanya tujuan akhir, tujuan sekarang dan tujuan akan datang itu adalah Allah, maka kurang nak suruh ini tadi inya berbujur-bujur meminta, menuntut lawan Allah. Menuntut maksudnya apa? Inya tahu bahwasanya kesemuanya ini minal Allah. Jangan masalah urusan duit, jangan masalah urusan dunia, urusan yang soal hari-harinya aja. Dari sidin yo dodol didoakan orang, berdiri didirikan orang yakin sudah berapa diletakkan tahu, walaupun berapa pada pikirnya waktu yang berapa ujian hatinya alhamdulillah aku diberi masih kau berapa diberi Tuhan syukur, aku masih kau berapa kadang kayak batuk ujian tauhidnya pulang sambil berapa ingat Allah Ta'ala yang membantu merapahkan aku, kelakuan Allah Ta'ala adalah merapahkan aku dalam ingatannya hanya berapa Sidqat talabi bujur, lalu di situ bujur-bujuran sudah tahu tujuannya kan lagi pada lain pada Allah. Ada lagi jalannya. Hidup ikam kan, hidup di tanah. Kalau saya hidup nanti awaknya aja. Mata ikam berjalan siapa nak bantu? Mata ikam tak jam siapa nak aja makan? Oh. Tanya ikam mendengar Allah mendengar. Itu lihatkan sini terguring. Dan mendengarlah, karena yang sudah habis masanya didengarkan pun pulang genap telepon itu nanti tahu nang dimainkan orang bahwa ingatan kepada tauhidnya hatinya pulang yaitu jasadnya sesuai sebagaimana yang mau pikir dan dipakainya. Nah, hati fikih ini bukan cuma sembahyang atau wudu atau baca Quran, ada hati fikih ini 24 jam baik kamu duduk berdiri berapa makan minum fikih ada nanti ada hati fikih ini ilmu fikih dan sembahyang ada nanti aja bang itu yang fikih nanti apa lagi apabila kamu sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala dan kamu meyakini bujur-bujur yakin bahwasanya Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala itulah yang akan menuntut dengan sebagai besar sebujur-bujur tuntutan lawan Allah, bukan kalahin lagi tujuan unikam sudah tahu, tapi dengan salah tiga ilmu, lalu dengan tiga ilmu tadi lalu kawa meyakini bahwasanya tujuan seorang ini adalah Allah. Apabila sudah tahu tujuan ini Allah, orang tahu tujuan itu, tujuan kitanya Allah dari mana? Dari tiga ilmu ini tadi. Lagi tauhidnya, hatinya pula, ilmu fikihnya, tiga-tiganya yang dibahas adalah kesemuanya dari Allah. Lalu waman ayyakana annallaha yadlubahu ayat lubahu sitat talabi. Imbahinya sudah yakin karena bisi ilmu nang tiga. Ada kesemuanya ini perkara nang di luar, nang di dalam hati, nang kelihatan mata, nang kasat mata, nang ada kesemuanya dari Tuhan dua. Apabila ini sudah tahu itu kesemuanya dari Tuhan, maka bujur-bujurlah inya menghadap lawan Tuhan lawan Tuhan tadi. Jujur lagi, mbak ikan mau duduk ini aja, adanya ikan banyak duduk. Gambar apa? Bukan ikan hendak berapa? Dibaca makan orang, dikatakan orang makan mengalat. Kalau hendak berpikir aja bantah, pada pikirnya karena berapa? Pada kelihatan mata ada pada suhud ulang nama tauhid nama mengatakan tuh
Apabila sudah tahu bahwasanya yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tujuan adalah nang sumber nama tujuan akhir, maka kada lain lagi nang dituntutnya nang dimintanya kecuali lewat Allah Ta'ala juga. Waman alima, dan siapa jadi nang tahu bahwasanya umurah seluruh perkara urusan atau seluruh urusan biadillah itu semuanya letaknya di bawah kendali dan kuasa Allah. Biadillahi jami'i bitawakkuli alaihi. Apabila kamu sudah tahu, yakin tadi lawan Allah juga, akhirnya hidup ikam, mati ikam, duit ikam, makanan ikam, minuman ikam lawan Allah juga. Ada lain. Bagi pandangan ingatan di dalam tahu, melihat baras ingat lawan Allah, melihat duit ingatan tahu lawan Allah. Bahwasanya kesemuanya ini bagi orang yang sudah tiga ilmu tadi lah. Tiga ilmu ini sekali bersuara, ketiganya menyambut Quran. Disuruh apa? Apabila sudah tahu nangka itu, lalu disediakan wa'anna waman alimah, dan siapa yang mengetahui bahwasanya segala urusan itu pada taat biadillah, di bawah kuasa Allah Ta'ala juga, maka biadillahi jami'in, maka bitawakkul alaihim, disuruh kita ini tawakal lawan Allah. Arti tawakal di bahasa diri, arti bahasa diri nah kayak apa kan? Nah bahasa dirinya ada dua. Kalau di dalam ilmu hati, arti tawakal itu antara amal dibaiki. Contoh, sebelum ikam sembahyang disuruh wudu, imbang wudunya pulang pada waktu wudunya sempurnakan. Umpama membasuh tangan balapi pada sikuk, umpama membasuh muha balapi pada nang tumbuh rambut, atau masuk pada telinga membasuh muha balapi. Nah itu yang dikatakan. Nah, ngaran balabi ini ngarannya membaiki, make api, membagusi amal. Apabila amal ini sudah bagus, hanya dijulung. Contoh wudu tadi, kalau wudu ini disempurnakan, sembahyangnya pulang disempurnakan, maka ada asalan dah. Tumakninahnya pakai apanya dipakai sebagaimana ikam belajar. Itu malatnya menyempurnakan amal. Imbah amal itu disempurnakan lalu dijulung lawan Tuhan. Imbah sudah dijulung lawan Tuhan, nah itu tawakal, itu urusan Tuhan aja. Ini kada asalan dari asalan, dua asalan, bayang asalan, nah Tuhan kusarahkan dua sampian. Ya Tuhan, ikam aja merasa aja, udah bilang luput doa, aku pulang ya Tuhan, aku ini toibin, mutatahirin, aku masuk di jatuh tahu aja. Itu dikatakan tawakal, menyerahkan urusan lawan Tuhan, tapi dibaiki dahulu, jangan seadanya aku aja urusanku lawan Tuhan aja, Tuhan aja akan kusandarakan urusan lawan Tuhan, tapi gak ada kawan, ada duit, ya Allah, bayangan, ya Allah, ada duit Tuhan yang lalu sandarkan, belum ketawakan lawan bian, duit tidak ada lagi, belum ketawakan lawan bian Tuhan, tapi gak ada turun pada rumah. Seminggu imbahnya datang polisi, hanya mencetak duit langsung pada keluar juga dari rumah. Nah, duit palsu aja. Arti tawakal itu menyerahkan amal kesalah, tapi kesalah ini gak ada asalan dibaiki ya dulu, dibaiki kayak orang bakawinan tenang, orang bantaran panganten lah, mau lo orang bantaran panganten lah, anak orang, contoh anak orang babiniannya mau lah, di make up kada, kesampo kada, asok asik, aku keriting, aku pulang, keriting mamba,
bamandi kada, basabun kada, bamakeup kada, dijulung lawan kuitan murah, kuitan alagiannya, tangan kuitan alagiannya, jujuran berapa semalam? Abangan teh habis berapa? Nang datang julihing, hati tawakal itu menyerah, tapi nanti sarahkannya asalan kau pernah menerima manusia. Ini manusia aja belum Tuhan lagi. Ini orang bakawinan yang diserahkan orang biniannya aja, hanya ini orang mereka pada jujurannya bilang kencang benar, sehingga jangan jujuran. Sekali kayak datang, coba tulis kaning kada, mandi kada, bersampo kada, loma, rambut kreatif mambo, kaget katas, rambut menkoi anu keluar lagiannya, ada, menerima orang kan. Ada menerima Allah, mana jujuran sih jangan. Kayak itu ikam buat Tuhan sebelum ikam bertawakal dibagusi dulu, hanya dicolong kayak ikam kayak kita nih masalah sembahyang. Sebelum sembahyang ini diserahkan lawan Allah, dipuji baik-baik, dibaik-baiki wudunya, dibaiki sembahyangnya, hanya digawe ini hanya terserah Tuhan lah. Kan sembahyang itu perintah tuh Tuhan, urusan lawan Tuhan, diperintah Tuhan berarti kan harus diberikan kepada rukun Islam itu kan Tuhan nama nyuruh, kita nama nggawe sebagai hambanya. Itu kan disarahkan pulang rukun Islam yang 5 ini lawan Tuhan. Itu secara ilmu kalau secara tauhid beda lagi tawakalnya. Tawakal orang dalam tauhid contoh, tapi kan 3 ilmunya berisi dulu. Orang bertawakal boleh. Wa man alima annal umura biyadillahi ta'ala jami'i bit tawakkuli alaihi. Dan siapa aja sendirinya mengetahui bahwasanya segala urusan al-umur itu jamak daripada amrun. Al-umur artinya jamak taksirnya, makanya bahasnya tuh umurani amwar. Al-umur seluruh urusan dunia akhirat bisa. Seluruh urusan dunia akhirat di bawah kuasa Tuhan. Jami'i jadi tauhidnya menguatkan sudah seluruh urusan perataan pulang. Nah itu maksudnya di ilmu alat itu al-jami'nya dikatakan sebagai tauhidnya, artinya sudah umur itu sudah jamak, sudah banyak banget kisahnya ditambahin jami' pulang kebujuran. Nah itu keseluruhan urusan itu pada tanya lawan Tuhan, maka disuruh lagi bertawakal alaih basalah lawan hati basalah. Jadi kalau ilmu hati wujudi luar, ibarat beramal diguguri hanya digawi. Kalau tauhidnya ketiganya kita tauhidnya beda sedikit. Mau dipisah-pisah digabung jadi satu karena ibarat sembahyang dibaiki wudunya, umpama resiko lebih umpama mau muha lebarnya antara 3 kanan dan 3 kiri dilabihi dimasukkan katalingan sedikit umpama. Lalu tuntung bodoh, lalu sembahyang pulang. Nah itu malahnya membaiki hanya bertawakal disuruh itu. Kan Tuhan menyuruh sembahyang, arti sembahyang ini bodoh itlaqul juz wa irqul, nanti nanti tuju nang ibadahkan Tuhan sembahyang, tapi nanti maksud bodoh lawan sembahyangnya. Kalau tauhidnya wa tawakkal alaih, beliau sudah tahu bahwasanya seluruh gawian, seluruh perkara, seluruh urusan dunia akhirat atas langit bumi laut dan sebagainya urusannya sudah Allah berkata kuncinya. Kadang lain lawan Tuhan berkata kuncinya yang di laut, yang di sungai, yang di mana, yang dalam kubur kah, yang di surga kah, yang di neraka kah, urusannya itu kuncinya di tangan Tuhan berkata. Jamin ditawakal alaih disuruh apa? Bertawakal lawan sidir. Hati bertawakal ini, nah tawakal tadi kalau ilmu hati tawakalnya
amal dibaiki hanya diserahkan, amal dibaiki hanya digawi, dibaiki hanya dibaiki, amal itu aslinya yang biasa kira-kira sedikit mengkai dacing juga atau orang katakan panas dari syaitan itu lagi sedih. Nah itu membaiki ngarannya imbah membaiki hanya dibuat ke kantongan. Nah itu imbah Allah hanya ditolong lawan orang. Nah menerima kan baras kalau lawan Allah kan kita anggap lebih hanya ditolong lawan Tuhan. Salah sih di situ menerima kadang lagi. Yang penting seorang membaiki gawian itu yang dikatakan tawakal. Kalau dalam tauhid tawakalnya ulang adalah ada boleh ada nanglah kecuali ingatannya awal Allah walaupun orang hidup di dunia contoh gambar kuring hendak kuring orang hendak kuring itu kan kuring hendak pulang adalah orang kuring pasti hendak dahulu hendak itu ya nama kala mata kebanyakan makan kepala ayam misalnya makan kangkung sejual dingin mata atau koyuhan ada juga sapot padahal sapotnya kan apa juga lamusan juga kadang memberi pas dia umpam sesuai dua sapot juga berarti sudah ajal yang tergantung ketentuan yang tergantung di laul mahfuz dan itu kawan diubah dengan barakat doa dan usaha. Mereka mantap dalam bahwa perkaping anak di mata. Tak tahu ada saya lah. Contoh. Ada yang kita tawakal orang duduk di tauhid. Tadi kan orang duduk di hati dan duduk di saya dipikir dan dimuatin amalnya dibaiki hanya diserahkan. Kan orang yang duduk di tauhid ini tawakalnya contoh. Kayak orang anak guling kan bakal jam kan yang kita guling berapa baca macam-macam yang dibaca pada waktunya anak membaca nanti dikosongkan sudah kada boleh lagi yang menimbulkan menghadirkan naklah yang lain. Contoh dari kita nih besok ada kabar sekadang besok diwakah ada kadang besok duit ada kadang besok sehat saja kadang besok mati juga kadang itu kan timbul meledak. Kalau orang ditauhid tawakalnya itu hilang kada ditimbulkan ternyata diingatnya satu aja adalah Allah. Arti Allah itu bantuan Allah lawannya yang saat itu toh kadadanya mahayat isuk aku hidup dua isuk aku ada gawin kadadanya mahayat itu nang dihadapnya tuh Allah nang ditujunya ini Allah saat itu dan saat akan datang. Nah kita nguring adakah nanti makan isuk adakah sehat saja adakah dapat duit juga adakah nguringnya untuk pembacaan Bismillahirrahmanirrahim alamin untuk tapi pikiran besok hidup juga kadang kurang ada tauhidnya tak. Kalau orang nggak tauhid ada berapa Bismillahirrahmanirrahim sebelum Bismillah sebelum berapa kan sudah tujuannya Allah aja lagi yang lain dari timbulakannya lagi besok makan tidak nanti ingatnya satu aja Allah nanti ingat tapi tauhid mainnya gugurnya kepada wahdaniyatul af'al berapa kadang lagi yang menimbulkan masalah dunia, masalah anak bini, masalah duit, masalah baras, masalah gawian, masalah umur karena dikirakannya lagi untungnya apa dikatakannya juga bantuan Allah lawan dirinya apa Allah bersifat salam yaitu berkata seorang besok yang berkata-kata Allah pada zahirnya pada kelihatan mata seorang yang berkata pada menurut
berkata seorang, amun pada pikiran, pada ingatan bahwasanya yang berkata bersifat kalam cuma Allah. Ingat tentang kekurangan di tauhid malah jadi ingat gitu. Mbak ingat selain pada Allah dalam hati dalam ingat dan suatu hatinya kadang kau berkata-kata aja ya Allah. Ingatnya Mbak sudah ingat Allah karena bersifat kata-kata hanya hamba baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan orang lagi ini pulang isuk hidup, aku isuk hidup pada kan mati dua esok pada duit ada kayak itu lagi. Ingatnya Allah tuh. Baik ingat itu tadi sama ingat Allah. Orang mengingat Allah itu bukan Allah. Nah diingatkan oleh Bapak Jom kebicaraan. Maka ikan yang ingat mandak duit Bapak Jom mengatakan Tuhan kayak itu. Orang mengingat Allah itu kan kayak itu Bapak Jom. Itu orang mengatakan Anda akan pada ingat. Orang lawan Allah Taala itu lawan pikiran aja, nah lawan ingatan aja. Lawan ingatan tahu itu dia ada keberatan dalam ingatannya. Pikir jangan di luar mau sembahyang kayak apa ilmunya ingatannya mah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untungnya ini sesuai sunnah Nabi akan dibaca kuring ada kuring pulang mau kati jalan Rasulullah kata pikirannya pulang ingat lawan Allah bertawakal Tuhan ini kan itu lagi bertawakal isuk aku hidup kah isuk kawin ada kan itu lagi pikirannya amun dalam pikirannya timbul nang itu ditimbulkannya berarti bertawakal lawan sesuatu nang ada timbul kan tadi rugi ada timbul bohong perkawanan timbulnya itu sedangkan orang lawan Allah alam habis dibaca benar ya kan ada lagi memikirkan aku isu pada aku mati kada apa kan lagi orang nah diingatnya tuh bang aja betul habis berbacaan terpanjang belum habis berbacaan sahabat berbacakan habis berbacaan kan mau pati hinak aja lagi mau pati hinak ini talingannya ini mendengarkan hinak soalnya jadi dengarkan tapi jangan ditimbulkan lagi nang lain isuk makan kada isuk puring kada isuk toko buka kada jangan itu lagi timbul-timbul itu nanti dikatakan bertawakal pada ilmu tahu jadi antara seorang lawan Tuhan aja lagi urusan jadi urusan seorang ini sudah seorang sadar ingat lawan Allah ini ingat lawan Allah ini sudah berarti orang itu sudah menyerahkan lawan Allah amun kita isuk-isuk juga kadang-kadang berarti kita ini menyerahkan urusan lawan hayalan seorang cukup sedikit kita baca menakdir semangat saya makasih ada ya. لا بلد القتيلة الجواب والدين سيما على هذا الشيء قدرين المشهد المعلمين والعلمين الفاتحة إن شاء الله Jika acak aja biasa baca daripada menakib Tuhan saya Semang. Jadi karena Tuhan saya Semang ini seorang aulia Allah, jadi orang aulia Allah
nang makomnya alim, alim fikihnya, alim syariatnya, alim tauhidnya, alim tariqatnya, alim hakikatnya, tauhid ngarannya, alim marifatnya dan lain sebagainya, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi orang pada masa itu, jadi hukumnya orang bertawasul karena itu mengamalkan dari ayat Al-Quran juga, karena dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang disuruh membolehkan orang bertawasul. Bukannya bertawasul itu syirik atau bid'ah, ada. Karena itu termasuk daripada Al-Quran. Dan orang-orang yang ditawasul itu bal ahyaun inda rabbihim wa hum yarzuqun. Mereka itu sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka, dan mereka itu selalu diberi rasa kira jadinya ya nak kau menemui orang, mendapati orang. Lalu pada waktu ditulis tawasulat samanya, sampai pada kalimat ya seman. Itu sejarahnya. Pada waktu kumpul menulis itu, kalau menulis tawasulati samanya yang nanti pas pada kalimat ya seman 3 kali, langsung ditampul oleh tuan guru seman mulai semuanya. Bukan ditegur, tapi disuruh menambah. Sebelum ya seman disuruh menulis, disuruh menambahi kalimat ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya seman. Supaya apa? Amun orang nang tingkatan tauhid mengartinya, amun tingkatan ilmu hati mengarti sudah orang. Tapi kalau orang cuma ilmu fikih, akalnya jalan-jalan, lalu karena mengadakan syirik, ya seman, wahai Tuhan saya seman tolong, Jadi udah kurang akal, ilmu akal aja di sini, akalnya aja, fikihnya aja, biasa ilmu hati kadang-kadang, ilmu tauhid kadang-kadang, lalu kan dibadahkan orang syirik. Beda lawan orang yang sudah muqarrabin, orang yang sudah parah lawan Tuhan, atau orang tauhidnya matang. Ini kan ada urusan lagi ya seman. Karena masalahnya tujuannya bukan lawan semannya itu. Tujuan orang yang muqarrabin ini menyambat ya seman. Allah dahulunya sebenarnya pada waktu nyambat ya seman ingatannya lawan Allah, untuk bacaannya ya seman. Ini kurang belajar musyahadah, lalu disuruh oleh guru seman kuliah ditambahi ya seman. Sebelumnya seman disuruh ditulis dan menambah kalimat ya Allah, supaya kurang nang awam kurang pikir waran, akal waran membesi, lalu ada menyalah ya Allah, maknanya ya seman berarti Allah kalau orang mukarabin kada perlu lagi ya Allah, ya seman ya Allah, ini orang mukarabin. Kalau seorang kan kada kawal lagi akal membalah namanya ya seman, mana ya Allah, karena tauhid belum masuk, hati belum berat. Nah itu ilmu hati belum dah. Kalau orang yang sudah mukarabinnya ya seman, ada pun lagi ya Allah dapat Allah. Ya seman ya mangiau ini ya seman dia. Untungnya punya surut hatinya, nama menyambat ya semannya adalah dalam pikirannya. Nambah kata nang mengiau seman ini adalah kalam Allah, tapi dalam hatinya nama mengiau Allah. Kalau banyak lah
mengarang ilmu di dalam pikiran tidak boleh dimontong. Makanya orang kan tapi mau mengajarkan ilmu itu mendidik orang akalnya nih pikirnya jujur kada dulu. Kenapa? Karena pikirnya dulu yang utama, ilmu yang kelihatan mata, ilmu yang perlu contoh dan teori. Kalau tahu itu kan teorinya lagi, gurunya jadi yang memberi paham. Kalau nang pikir ini gurunya nang contoh. Orang mau harapin ya qadir, ya syangka qadir, ya seman. Artinya kan memang yang seseman itu dalam hatinya itu mengatakannya, menyebut ini Allah memang yang siapa ada datang. Seseman kang datang, kaulah Tuhan seseman datang, kamu pada Allah nama datang akan murah. Lalu supaya jangan terjadi fitnah, lalu disuruh menulis ya Allah. Makanya pada saat itu kan sebelumnya sama 3 kali pada saat itu tanpa mengajar itu disuruh ya sama ya Allah dulu hanya ya seman. Maksudnya apa? Maksud sini menyuruh ya Allah hanya ya seman tulisannya 3 kali itu apa maksudnya? Maksudnya sebelum kita mengiotkan seseman ujur-ujur dulu lawan tuh. Nah itu bukan bacaan itu sebenarnya, itu sebagai kalimat tegasan. Kalau orang awam ini ya bacaannya ya Allah hanya ya sama 3 kali, bacaan ya Allah ya sama itu sebenarnya kalimat tulisan tegasan jika bakal ada di sini. Ini bacaannya akali kami jangan coba akal makanya umpama dibaca juga bagus supaya jangan terjadi fitnah Pak. Ya Allah dulu ya Allah ya sama bang. Nah itu jadi Tuhan si Muhammad Suman ini adalah ya itu tadi bukuan wali Allah dan sini ini berjuang juga kadang semudah membalikan telapak tangan. Kalau sini kan orang kafe ada bahkan zaman tuh apa adalah orang kafe mahayal banyak mahayal ada nuntut ilmu kesana kamari sampai ini waktu pada dibuang-buang pikiran kada dibuang-buang hati kada dibuang-buang duduk berdiri pikiran kada kemana-mana hati kada kemana-mana pikiran kada kemana-mana jasad kada kemana-mana benar itu dah. Itu menjadi wali para aulia kasih Allah Taala tuh kalau orang kaki jadi wali ada. Nah iya benar ada. Bahwa orang keluar berjikir pulang 70.000 dalam seumur hidup itu 77 laksa. Biar nang sehari kan gitu nanti. Kalau lagi nang wiridan orang ini adalah orang ini apa yang nyaman lah. Adanya nyaman, bangun apa? Ya baik seadanya aja dah. Tapi mau kada berduit jangan baik. Mau kada sugihnya baik jadi nanti. Artinya sugih lawan Allah orang. Maka tadi apa? Apabila orang itu lawan Allah, maka Allah lah yang menjamin orang ini. Nah itu Tuhan sesemananya apa? Riyadha. Jadi latihan aja. Duduk berdiri berapa, amal pikirnya diberikan, pikirnya dibuyurkan, dibaiki, dipercantik, hanya diserahkan oleh Allah. Sama aja tadi Tuhan sesama kayak itu anak kulit, anak kulitnya contoh, anak makan kayak itu juga. Pada waktu makan, pada waktu anak kulit, kadang memikirkan yang lain, bapak anak makan nih. Ingatannya lawan Allah wal umuru kulluha billah, seluruh urusan Tuhan walaupun ada hadapi makanan. Ada kita kadang melihat makanan ada nyaman dalam pikiran, hanya dari onta. Ini aja Tuhan hati kamu belum syukur ilmu pikirnya pulang dimakan
Anda kan jadi mengharap nang kada Anda dan Tuhan saya senang mengajari itu kan tauhidnya melaksanakan serahkan oleh Allah nggak orang mendoakan menghadapkan makan menyobakan menanyakan orang dalam ingat uli itu juga cukup dan berangkat dari proses kita dan berangkat daripada menghadapi Tuhan bersama ini dan hajat kita kabul dikabulkan Allah dan lagi hajat dengan kerabat dan mudah-mudahan lagi beriman mati berseiman dan mudah-mudahan lagi akan nanti kumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi berdos bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik lana fi Allahumma la qulubana bi hidayatika kama nawarta al-ardh wa shamsi al-abana abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin 'adada ma syaa